Paramasiwa tatma ngarannya kastitian Bathara ring niskala tanpa polah tanpa limbah, tan laku tan hili tanpa sangkan tanpa paran, tanpa witan tanpa wekasan, kuala stiti umiden jumeneng langgeng uga sira ibuk tan rat kabeh denira. Paramasiwa asmanya keberadaan yang tetap dari Bathara, pelindung di alam niskala, tiada beraktivitas, tiada terguncang, teguh hening, tiada mengalir, tanpa asal usul, tanpa tujuan, tanpa awal, tanpa akhir, senantiasa berkeadaan tetap, tanpa gerakan abadi dirinya, penuh sudah seluruh semesta olehnya. Hong wilahing sekaring bawana langgeng. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi ingkang sayekti. Salam sejahtera untuk semua sedulur, semua saudara sebangsa setanah air Indonesia, Nuswantara dimanapun berada. Di konten video ini, di episode kedua, kita membahas mengenai asal-muasal dari Gama Tirta yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai igama, agama, dan ugama dalam terjemahan dan penafsiran dari Lontar Tattwa Agama 3. Tapi sebelumnya di subscribe dulu channel Sancaya, jangan lupa di jempol lagi, dan selamat mengikuti sampai selesai. Untuk mendukung channel Sancaya, saya berharap komentar-komentar positif dari saudara, sedulur semuanya. Dan jika ada pertanyaan mengenai konten yang dirangkum, bisa ditulis dalam kolom komentar. Terima kasih. Paramasiwa menjaga bentuk pelaksanaan dari Gama 3 meliputi igama, ugama, dan agama. Paramasiwa adalah wahana asma kesifatan Tuhan sebagai sangkan paraning dumadi atau Gusti kang dados sangkan paraning dumadi, yaitu asal dan tujuan segala yang telah menjadi. Tuhan bukan pribadi sekaligus Tuhan juga bukan tanpa pribadi. Asma Tuhan yang maha awal, maha akhir, yang melampaui segala kepribadian, dan Tuhanlah sebagai tempat kembalinya seluruh makhluk. Yang pertama yaitu igama, adalah kagelaraning sukma atau tergelarnya sukma, segala yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Yang kedua, agama adalah pratapining jagat mandala, pengertian dari jagat mandala, yang penataan pelaksanaan tindakan nyata manusia menjalani kehidupan di dunia. Kemudian yang ketiga yaitu ugama, adalah makasimaloka caraning jagat, yaitu tata cara beragamanya manusia di dunia. Ketiganya merupakan dharmaning sang yang dharma amrekotoning hayuaning jagat. Maksudnya ketiganya merupakan kebenaran dharma dari sang yang dharma itu sendiri untuk kerahayuan jagat atau kesejahteraan dunia, saat diselamatkan wahananya oleh Begawan Siwa Wraspati. Untuk lebih jelasnya, bacalah Purwa Digama ono ing ngaraning wukir kawi ing Jambu Dwipa. Maksudnya, bacalah Purwa Sastra Alam yang bernama Gunung Kawi di Jambu Dwipa atau Dunungan Aksara Kawi sebagai tutur Buana Aji di Jambu Dwipa. Karena ketika zaman dunia ini digelar beserta segala yang ada di dalamnya, manusia di zaman itu bertindak sesuai dengan esensi hidupnya sebagai manusia yang menjalani penjelmaan atau yang menjadi penjelmaan titah dari Tuhan yang melampaui segalanya, dalam menjaga keharmonisan antara binatang, ikan, burung, dan sesama manusia dengan seimbang.
mengerti cara bertingkah laku. Demikianlah sabda Sang Hyang Parameswara yang mengutus semua pengikutnya turun ke dunia marcapada atau dunia fana untuk mengajar pada manusia bagaimana itu cara menjadi pemimpin, baik dalam perilaku, budi pekerti, juga ajaran-ajaran yang bisa menata sebagai tata titi tutut kata tahin. Sang Hyang Parameswara itu sendiri dari kata parama dan iswara, yang berarti wahana asma dan kesifatan Tuhan, yang maha awal, yang melampaui segalanya, yang maha pemurah, yang maha sabar. Namun sebagai pengendali yang berhak memutuskan, dialah yang maha kuasa. Dan dari cahaya-cahaya suci petunjuk-petunjuknya, kemudian mengajar manusia tentang cara menjadi pemimpin, baik dalam perilaku, budi pekerti, juga ajaran sebagai tata titi tutut kata tahil. Di episode ketiga nanti kita juga akan membahas lebih jauh mengenai petunjuk-petunjuk Tuhan yang turun untuk mengajar manusia, yang kemudian dikonsepkan sebagai dewa-dewi yang merupakan manifestasi cahaya suci dari Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Kita lanjutkan. Kemudian setelah semua cahaya suci petunjuk Tuhan itu turun mengajar manusia, terperincilah ajaran atau Gama Tirta yang kemudian dijaga oleh semua manusia yang ada di dunia. Kesungguhan bakti ini yang menjadikan manusia sadar, mengerti akan tubuhnya sendiri yang dijaga oleh 3 aksara, yaitu terdiri dari Swalalita, Sastra Urip, dan Modre Aksarawati. Wahista Aksara Murya itulah yang kemudian menjadi Gama Tirta, berasal dari 3 lalu menyatu dalam agama atau menyatu dalam praketining jagat mandala, yaitu penataan dan pelaksanaan serta tindakan nyata manusia menjalani kehidupan di dunia. Yang pertama, Swalalita adalah aksara kawiswara yang dipakai oleh para pengarang-pengarang atau penulis-penulis Bali sejak dulu, yang sekilas tentang aksara Bali ini disebutkan bahwa aksara ini dipakai dalam menulis aksara Bali yang memuat tentang bahasa Jawa kuno atau sering disebut dengan bahasa Kawi, seperti misalnya menulis kakawin, palawakya, kanda, tutur, dan sebagainya. Selain itu, aksara Swalalita juga dipakai menulis aksara Bali yang memuat bahasa Sangsekerta, misalkan menulis Weda, Sloka, Sruti, Japa Mantra, dan lain-lainnya. Jika saja seseorang mengkombinasikan aksara Swalalita ini dengan aksara Wahista, akan membentuk aksara yang bernama aksara Wicaksara, yaitu yang memiliki kekuatan magik dalam spiritual religius. Berikutnya yang kedua, Sastra Urip. Sesungguhnya sastra ini dikonsepkan dalam 3 wahana asma, yaitu Brahma, Wisnu, dan Iswara, atau Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sastra di Buana Alit adalah darah dan nafas, yaitu nafas, ucapan, dan niat, tempat pertemuan antara sastra Buana Alit dan Buana Agung sebagai tunggal. Lalu menjadi 9 jenis yang tumbuh di dunia, yang tumbuh dari tanah meliputi dari yang tumbuh, yang bertelur, dan yang melahirkan. Kemudian yang tumbuh dari langit meliputi matahari, bulan, dan bintang. Lalu yang tumbuh dari air adalah nafas, ucapan, dan niat. Ketiganya telah menjadi kelipatan 9 sastra, dan itulah yang memenuhi dunia. Urip. Urip itu sendiri adalah imbas nafas yang keluar dari kedua lubang hidung. Karenanya janganlah sesumbar atau menyumbarkan diri, sebab pengetahuan itu sangat banyak dirahasiakan oleh dewa, atau dirahasiakan oleh cahaya-cahaya suci Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena dewa juga berarti nafas atau bayu. Nafas adalah lontar yang tidak berisi tulisan. Rua bineda, tanpa sastra, adalah pikiran yang menjadi bumi. Bumi itu sendiri adalah kulit, daging, otot, tulang, sumsum, darah, air, udara, mati, dan hidup. Kemudian menjadi Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Mangga Potonga, 20 banyaknya. Kemudian yang ketiga, Modre adalah simbol, lambang-lambang dan aksara suci yang dipakai untuk menuliskan kadyatmikan. Misalnya japa mantra, mantra dan juga yang berhubungan dengan upacara keagamaan.
dengan dunia kegaiban dan dengan pengobatan atau usada yang dalam babat Bali lambang-lambang aksara mudri disebutkan juga termuat dalam lontar kelakah atau griguh, seperti tapak dara, simbol tambah, yaitu lambang dari Sang Hyang Siwaraditya, yang dalam perkembangan selanjutnya tapak dara menjadi swastika yang merupakan dasar kekuatan dan kesejahteraan di buana agung atau makrokosmos, juga buana alit atau mikrokosmos. Dan dari bentuk swastika itu kemudian timbullah Padma yang berdaun bunga 8 atau disebut Astadala, yang kita pakai dasar dari keharmonisan alam, kesucian dan kedamaian abadi. Om Swastiastu. Kalimat tersebut juga ada hubungan dengan swastika, sebab sebenarnya dengan kita mengucapkannya berarti kita sudah memohon perlindungan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang menguasai alam raya semesta ini. Demikian rangkuman singkat mengenai Gama Tirta dari berbagai lontar pada episode kedua. Kita membahas mengenai igama, agama, dan ugama, juga mengenai 3 aksara yang menjaga raga. Di episode ketiga nanti kita membahas lebih detail mengenai turunnya Dewa Dewi sebagai cahaya suci petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi ingkang sayekti. Salam sejahtera untuk semua sedulur, semua saudara sebangsa setanah air Indonesia, Nuswantara dimanapun berada. Mari kita tetap dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangrwa. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi ingkang sayekti.